Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Dolan Berfaedah. Tapi kali ini kita nggak bermain di tempat wisata yang outdoor atau sebagainya gitu ya. Dan sekarang kita mau ngapain? Kita bakalan membahas tentang seputar teknik. Oke, asik nggak tuh? Asik nggak? Nah, pasti kalian bertanya kenapa kita membahas seputar teknik. Ya tentunya alasannya itu yang pertama karena tempat wisata itu masih belum dibuka dan kita tetap harus mendukung program pemerintah untuk apa ya, biar pandemi ini kan segera berakhir gitu ya harapannya. Jadi kita harus tetap mendukungnya. Ya udah, kita nggak main-main dulu aja. Jadi untuk gantinya kita bakalan membahas seputar teknik. Kenapa seputar teknik? Oke, jadi background saya itu adalah lulusan SMK dan saya sekarang melanjutkan kuliah baru semester 2. Jadi saya ini lulusan tahun 2019 kayak gitu. Dan karena apa? Kemarin itu banyak teman-teman saya yang SMP, jadi di desa itu kan mainnya sama anak-anak SMP juga, sama anak-anak SMA juga. Nah, itu banyak yang tanya, teknik mesin tuh ngapain aja sih? Kalau teknik ini ngapain sih? Kalau teknik ini ngapain sih? Nah, jadi saya punya ide buat membuat video pembahasan tentang seputar teknik. Jadi kita di sini bahasnya yang ringan-ringan aja, cuma kayak pengertiannya atau apa aja yang dipelajari kayak gitu-gitu aja. Jadi nanti buat yang mau nambahin, mau komentar, maksudnya mau mengkritik kalau saya ada salah bicara atau apa, silahkan dituangkan di kolom komentar dan pastinya berkomentarlah yang bijak supaya komentar kalian itu menjadi ilmu pengetahuan buat kita semua. Seperti itu ya. Video ini sebelumnya saya tujukan kepada teman-teman yang masih SMP dan bakalan lanjutin ke jenjang SMA atau SMK. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman sekalian tuh memiliki gambaran gitu ya, punya gambaran sedikit, ya setidaknya punya gambaran lah sebelum kalian mendaftarkan diri ke jurusan yang kalian inginkan. Jadi video ini mungkin nanti bakalan dibuat per part 1, part 2 gitu-gitu ya, biar asik ya, nggak biar asik. Soalnya teknik-teknik itu kan banyak dan saya juga harus nyari-nyari materi dulu supaya yang saya sampaikan ini benar-benar bisa memberikan gambaran buat teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Jadi tadi saya udah bilang bakalan bahas tentang teknik mesin, dan karena setiap sekolah itu menurut saya, bukan menurut saya, sepertinya memiliki kompetensi keahlian yang berbeda-beda yang diajarkan. Jadi saya bakalan spesifikasikan, bakalan lebih mengerucut gitulah ya. Yang saya bahas ini teknik-teknik yang di SMK tempat saya dulu sekolah, yaitu di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Oke, anak Jogja pasti tahu ya, SMK ini SMK tua. SMK tua. Ya, soalnya kemarin tahun 2019 itu usia gedungnya itu genap 1 abad. Oh, mantap ya, 1 abad. Tahun 1919 berarti. Nah, untuk yang pertama kali saya bakalan bahas tentang teknik pemesinan karena dulu saya juga alumni teknik pemesinan. Jadi pengalaman saya, bukan pengalaman ya, apa ya, ya bisa dibilang pengalaman tapi bukan pengalaman juga. Dulu saya belajarnya tentang teknik pemesinan, jadi lebih enak sharing-sharingnya gitu ya, tentang teknik pemesinan dulu. Dan kalian kalau gini aja, gini aja ya, kalian teman-teman yang SMP nih khususnya, kalau dengar teknik pemesinan tuh identiknya ke apa? Ayo, pasti identik kalian lebih ke otomotif, bongkar-bongkar mesin, ya enggak? Sebenarnya teknik pemesinan itu lebih kepada kayak merancang, membuat, ya kayak gitu-gitu. Jadi bukan, yang dipelajari itu bukan kayak maintenance mesinnya, bukan. Jadi kalau kalian suka maintenance mesin, perawatan mesin gitu, terus modif-modif
mobil misalnya atau apa, ya kalian cocoknya mungkin ke arah kendaraan ringan, otomotif gitu. Kalau kalian sukanya kayak desain-desain mesin, membuat suatu perubahan pada mesin, nah itu kalian baru bisa dibilang sedikit lebih cocok, lebih condong ke arah teknik pemesinan. Oke, lanjut ya. Di sini saya cariin dari website atau halaman dari anakteknik.com. Wah, perbedaan teknik otomotif dengan teknik pemesinan atau teknik mesin. Jadi di sini di definisinya aja udah beda, bro. Kalau definisinya itu teknik mesin adalah cabang teknik yang melibatkan perancangan, konstruksi, dan pengoperasian mesin. Sedangkan teknik otomotif secara spesifik itu berurusan dengan rancangan dan konstruksi mobil. Nah, udah beda kan? Oke, lanjut ya. Apa aja yang bakalan dipelajari di teknik pemesinan, khususnya di SMK yang tempat saya dulu belajar, di alma mater saya. Ya, alma mater saya ya berarti ya. Oke, jadi di teknik pemesinan itu kita bakalan belajar yang di sekolah saya dulu ya ini ya. Itu ada gambar teknik mesin, terus ada pekerjaan dasar teknik mesin, ada dasar perancangan teknik mesin, gambar teknik manufaktur, terus ada lagi teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan freeze, terus teknik pemesinan gerinda, teknik pemesinan NC dan CNC. Nanti itu didukungnya sama software CAM kalau nggak tahu. Nah, terus sama produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi ada 9 kompetensi keahlian yang bakalan kalian pelajari kalau kalian masuknya di SMK Negeri 2. Oh ya, ini saya dapat infonya dari Instagramnya SMK Negeri 2 Yogyakarta. Buat yang penasaran, kepo, bisa langsung aja di follow ya kan. Tanya-tanya sama adminnya, nanti lebih bisa lebih dijelaskan mungkin ya. Tapi sepertinya saat ini tuh lebih fokus ke pendaftaran peserta didik baru. Nah, di situ di IG-nya ini juga ada info-info tentang pendaftaran. Kalian yang mau daftar, penasaran ya langsung aja kepoin atau masuk ke halamannya PPDB provinsi atau apa itu ya kan. Di situ infonya lebih lengkap. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu tentang pelajarannya ini. Kan tadi ada 9. Yang pertama gambar teknik mesin. Nah, ini pelajaran paling dasar gitu ya. Jadi anak teknik tuh ya minimalnya harus paham tentang gambar teknik. Kalau nggak paham ya gimana mau kerja gitu kan. Soalnya kalian kerja itu kalian urusannya ya sama gambar teknik. Kalian nggak bisa masuk kerja ujuk-ujuk jadi ujuk-ujuk apa ya, tiba-tiba. Nah, tiba-tiba tuh jadi bosnya yang tinggal ngomong saya maunya misal di perusahaan perusahaan velg gitu aja ya. Dulu kan saya PKL-nya di pembuatan velg gitu, velg sepeda motor. Nggak bisa kalian ujuk-ujuk jadi bosnya gitu yang tinggal bilang saya mau buat velg, nanti jari-jarinya itu hurufnya Y, terus diameternya sekian, ininya bentuknya harus seperti ini. Nggak bisa langsung jadi bosnya, bro. Kita harus belajar dari bawahnya, kita belajar dari akar-akarnya. Jadi mau nggak mau kita ya harus bisa gambar teknik, bro. Karena dulu waktu saya PKL itu di tempat produksi velg itu saya ngoperasiin mesin CNC. Ya emang kalau udah masuk program itu CNC tinggal di start aja udah jalan sendiri kan. Tapi sebelum sebelum program masuk itu kita harus memprogram terlebih dahulu mesin tersebut. Dan untuk memprogram mesin tersebut kita ya cuma lihatnya tuh gambar kerja, dan gambar kerja itu adalah dasarnya itu dari dari gambar teknik kayak gitu. Jadi gambar teknik ini ya menurut saya dasar gitu ya, harus bisa. Nanti kalian belajar apa aja ya, belajar tentang garis, tentang ukuran, terus lagi tentang lupa namanya
Ya itulah pokoknya, nanti kalau ingat saya bilang. Terus yang kedua ada pekerjaan dasar teknik mesin, yang ketiga ada dasar perancangan teknik mesin. Oke, jadi 2 pelajaran ini ganti nama ketika saya kelas 2 atau kelas 3 ya, kelas 11 atau kelas 12 gitu ganti nama. Ini dipelajarinya ya sama kelas 10 juga kalau nggak salah tuh. Dulu itu namanya ada KMKE, kelistrikan mesin dan konferensi energi. Sama satunya itu Mektek, mekanika teknik sama teknologi mekanik. Nah, ini Mektek ini diganti sama namanya pekerjaan dasar mesin dan dasar perancangan teknik mesin. Sama kok, saya tanya sama adik kelas saya itu yang dipelajarinya kurang lebih sama. Seputar dasar-dasar tentang teknik mesin tuh apa aja. Kalian bakalan belajar apa aja, tapi itu masih dasar. Kalau kalian mau mendalaminya ya silahkan lanjut studi di perkuliahan. Jadi dunia pendidikan itu semakin tinggi ya semakin mengerucut gitu loh arah kalian kemana. Kalian masih SMK, kalian dikenalin sama yang dasar-dasar. Nanti kalian kuliah, di kuliah itu ada namanya penjurusan konsentrasi. Kalian milih konsentrasinya mau kemana, apakah ilmu bahan atau ke manufaktur atau ke konferensi energi atau ke yang lainnya kayak gitu. Nanti itu S1, S2 mau fokusnya kemana lagi, jadi mengerucut terus kayak gitu bro. Oke, selanjutnya teknik pemesinan bubut. Nah, mesin bubut itu mesinnya kayak gini nih, saya kasih lihat nih mesinnya. Terus di situ kalian bakalan belajar tentang cara operasionalnya, fungsinya, terus apa lagi ya bagian-bagian mesinnya kayak gitu-gitulah. Terus lagi ada pemesinan fresh. Mesin fresh itu mesinnya kayak gini juga, bisa kalian lihat. Sama, kalian belajar tentang cara operasionalnya, tentang bagian-bagiannya itu apa aja kayak gitu-gitu, fungsinya apa aja, bisa buat bikin benda apa aja kayak gitu. Terus lagi ada pemesinan gerinda. Nih yang belum tahu gerinda tuh banyak juga jenisnya, ini salah satunya aja ya. Sama yang dipelajari ya tentang operasionalnya, tentang bentuk-bentuknya dan lain-lain, fungsi-fungsinya. Terus ada lagi, tadi kelewat yang keempat, udah belum ya tadi? Gambar teknik manufaktur, saya lupa. Kayaknya belum ya. Jadi gambar teknik manufaktur ini kalian belajar mendesain. Jadi ya itu tadi, dari gambar teknik mesin, gambar teknik biasa yang dasar gitu, nanti dikembangkan di gambar teknik manufaktur. Ini kalian pakai aplikasi namanya, kalau dulu saya makainya tuh AutoCAD sama Inventor. AutoCAD itu buat 2 dimensinya, Inventor buat 3 dimensinya kayak gitu. Nah terus buat yang belum tahu Inventor kayak gimana, nanti saya coba bilang sama teman saya minta tolong buat kasih tutorialnya, pengenalan Inventor itu kayak gimana aja. Nanti mungkin next video atau video keberapa saya kurang tahu ya. Oke, lanjut. Ada teknik mesin NC atau CNC. Oke, sebentar. Ya, ada teknik mesin NC atau CNC. Nah, ini mesin yang saya bilang tadi. Jadi ini udah otomatis, kalian tinggal masukin program atau enggak. Kalau kalian pakai aplikasi CAM, itu kalian tinggal mendesain di dalam aplikasi itu, terus nanti kalian masukin desain kalian, nanti bisa programnya itu udah otomatis terbuat gitu loh di aplikasi tersebut. Ya oke, terus yang terakhir ini ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah yang ini juga baru ya, menurut saya ini baru. Jadi dulu itu kalau tahun saya adanya pelajaran prakarya dan kewirausahaan, tapi ketika saya kelas berapa itu ya, kelas 11 atau kelas 12 gitu, pelajaran kewirausahaan itu digabung sama pelajaran produktif, jadinya namanya produk kreatif dan kewirausahaan.
Kalau kata adik kelas saya sih di sini mempelajarinya tuh gimana caranya kita membuat suatu produk yang berkaitan dengan jurusan kita. Jadi ya semacam biar kalau udah lulus dari sekolah tuh nggak bingung gitu loh. Kita udah punya keahlian, udah ibaratnya pernah merancang sesuatu yang bisa kita jual, kita jadikan bahan untuk memutar uang gitu kan. Tapi saya kurang paham juga seperti apa. Besok kalau kalian masuknya di SMK Negeri 2, mungkin 2 Jogja, mungkin kalian bakalan tahu sendiri pelajaran-pelajarannya itu lebih dalam lagi seperti apa. Di sini saya menjelaskannya cuma sekilas, garis besarnya aja. Jadi biar yang pertama juga videonya nggak terlalu panjang, jadi kalian nggak bosan melihatnya ya kan. Terus lagi biar daya tarik kalian untuk membaca tuh meningkat. Jadi kalau kalian penasaran kan pasti cari-cari informasi kan, wah kayak gimana sih, nanti kalian kepoin websitenya atau kepoin Instagramnya, jadi lebih paham tentang yang saya bicarakan ini. Atau mungkin ada yang punya kenalan juga lulusan teknik pemesinan, bisa tanya-tanya, nggak apa-apa. Yang para viewers saya ini kalau punya ilmu tambahan silahkan komentar di kolom di bawah ini ya. Jadi kita sharing ilmu, saling berbagi untuk pengetahuan bersama. Jadi ya walaupun saya statusnya sudah kuliah mahasiswa, tapi kan kita pasti punya kekurangan, ya saling melengkapi gitu ya intinya. Jadi begitu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa dicantumin di kolom komentar juga. Buat tadi itu saya jelasinnya cuma garis besarnya aja, terutama di teknik pemesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta, karena dulu saya alumni sana, jadi ya saya taunya kehidupan di sana. Bisa jadi di teknik pemesinan SMK lain ada pelajaran tambahan, kayak misalnya pelajaran pengelasan atau lainnya kayak gitu ya kan. Ya begitulah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Apalagi ya, sebentar, saya kayak ada yang ganjel, kurang apa ya. Oh iya, nama Instagramnya ini kalau yang mau ngepoin namanya SMKN 2 Yogyakarta, @SMKN2 Yogyakarta. Silahkan dikepoin aja, di situ banyak info-infonya. Yang mau SMK silahkan dilanjut SMK, yang mau SMA silahkan dilanjut SMA. Yang terpenting adalah niat kalian untuk belajar jangan sampai terputus. Dimanapun tempat kalian belajar, selama niat kalian sungguh-sungguh, kemauan kalian serius, insya Allah pasti hasilnya pun maksimal bro. Kayak gitu ya. Oke, demikian aja dari saya, semoga bermanfaat. Untuk kritik, saran, dan lain-lain silahkan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.